Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Alangkah bagusnya kalau yang pinter jaipongan itu bukan Pak Asep saja, nah. Tapi siswa-siswanya juga ada yang belajar, ada yang pinter jaipongan. Kesananya guru-gurunya juga ada yang bisa, kan keren ya? Gitu. Nanti sekolah Bapak Ibu semuanya yang lain yang direkomendasi lewat prestasi apa? Prestasi apa? Bu Nining misalnya kan literasi puisi, banyak nulis, banyak bikin puisi. Ya terus itu modal ibu kembangin sekolahnya menjadi sekolah yang literat. Anak-anak yang literat itu. Pak Dian dengan prestasinya semuanya pakai jalur prestasi. Jadi saya pengen manfaatkan waktu Bapak Ibu itu untuk mengembangkan sekolah. Mudah, jangan dipikir susah-susah mimpin sekolah itu. Ya, yang penting kita punya niat baik. Niat baik mimpin sekolahnya. Jadi niatkan bahwa mimpin sekolahnya itu adalah untuk pengabdian. Dengan niat baik bahwa masuk ke sekolah itu saya akan agar lebih banyak manfaatnya untuk anak-anak, untuk guru-guru, untuk masa depan mereka. Kalau saya jadi guru maka yang akan bermanfaat hanya guru kelas itu saja. Tapi kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah yang akan mendapatkan manfaat dari kebaikan, dari kepemimpinan Bapak Ibu adalah guru-gurunya, siswa-siswanya, semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Guru-gurunya semua guru, lebih luas. Makanya mimpin sekolahnya niatkan yang baik. Kalau niatnya baik, maka Bapak Ibu tinggal nyari bagaimana cara memimpin yang baik. Cara memimpin yang baik itu bisa dengan cara belajar. Belajar dari mana? Dari ilmu-ilmu kepemimpinan. Dari mana? Dari ilmu-ilmu keagamaan yang kita yakini sebagai jalan hidup kita. Gitu. Dari mana lagi? Dari meniru praktek baik teman-teman kita yang memimpin sekolah. Dari cara apa? Dari cara mengelola teman-teman guru, berkomunikasi dengan guru. Saya pengen yang 20 ini dipersepsi baik oleh teman-teman gurunya. Jadi kalau ada guru, saya lupa nama-namanya ya. Ada 20 ya, beberapa saya tahu, beberapa lagi saya nggak tahu namanya. Nah, ini ada Bu Nur Hasanah di Taringulande, Padian Mutmain ada di SDN 2 Tanjung Sari, kemudian Nanung Nurjana Cileber, Kecamatan Kiara, ada Nanung Nurjana Cileber. Bu Nining Herdianti SDN 3 Nagra, ya. Bu Tita Rosita di SDN Wanayasa. Itu kawin tadi SDN mana tadi? Wanasari hiji ya, yang kuning sini ya. Wanasari ini di Wanayasa 2, ada kata Om ya, gitu ya. Tanahnya luas kan? Tanahnya luas. Manfaatin ya, Bu. Mana lagi? Bu Wilani SDM Salem mana?
Ibu tadinya dari mana? SD? SD Purwamekar ya, akan pahlawan ya. Bu Wilani, Bu Tita Rosita, Bu Ii Rodija, Kecamatan Sukatani, Sukajaya. Bu Ii orang Sukatani ya? Bu Ii Rodija. Bu Nuria, ya. Bu Wiwin. Bu Wiwin di mana tadinya? Sukatani. Ayahnya di mana? Tebingnya. Pak Jainuddin. Pak Jainuddin asli mana? Asli Bukit Sari, Pak. Hah? Bukit Sari. Tugasnya di Dua Sandar Karya. Dua Sandar Karya. Jarang-jarang ya. Lumayan ya. Siap. Berapa jam? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Di Dudak. Ibunya. Ini termasuk yang di mana? PLT Karangti, Pak. Oh iya tahu. Karamukti ya. Iya. Eli Muslimah. Bu, di mana Bu? Orang itu tapi ya. Berapa jam? Hah? Tidak Bu. Di masa ada. Ibu di mana? Kami di mana? Seberapa jam? Ngajar, karena motor. Biasa karena motor. Diajar, dari kubisnya. Oh, ya, bagus. Pernah jatuh itu sempurna belajarnya berarti. Bolehlah, ya. Agus Komarudin. Bapak di mana Pak? Manis, ada rendan. Sabar menit. Lumayan ya. Karena motor biasa. Enmina. Ibu di mana? Jatiluhur, ada rendan. Oh iya. Iya 23 Mukti ya. Anwar Subhi. Bapak tinggal mana kawin? Kamar Galuyu. Lebih setengah jam. Bapak enggak. Anwar Subhi. Asep Supriyatna. Dari Pak Asep lebih di sini Bumi. 45 menit. Yo ganti naiknya. Pak Liling, Bapak seberapa menit? Di mana? Di Sukajadi Pondok Salam di mana kalian? Oh, Pak Liling. Iya, Pak Liling. Orang Salam tuh seberapa menit Pak? 40. Ayo dari rumah saya itu Pak. Pak Asep Ismail, Selanda, Cibatu Tidur. Itu berdasarkannya Selanda santri kan? Oke, jadi gunakanlah prestasi Bapak Ibu semuanya, kemampuan Bapak Ibu semuanya. Sekarang Ibu berapa tahun umur? 50 berarti 60 lagi. 10 tahun lagi Ibu bisa mengabdi. Manfaatin yang 10 tahun itu. Siapa tahu yang 10 tahun itu adalah isi dari kemanfaatan Ibu selama jadi PNS. Selama 30 tahun mungkin mengabdi, yang 10 tahun itu siapa tahu itu teh masa-masa emas, masa-masa panen Bapak Ibu menanam kebaikan, kemanfaatan. Jadi saya berharap Bapak Ibu itu manfaatkan di 10. Bapak Ibu harus bisa memimpin sekolah. Wah, sekolahnya muridnya kecil, ya tidak, kebaikan itu tidak lihat kecil besarnya sekolah. Sekolah yang besar dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak baik, tambah kacau. Jadi kebaikan itu tidak memerlukan tempat yang besar. Kebaikan itu hanya perlu niat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu melakukan niat itu dengan cara yang benar. Ya, jadi
Saya nitip Bapak Ibu sekarang pelajari lah. Jadi kalau kita ingin memimpin dengan baik, terus bisa akan dibawanya sekolahnya kemana, itu harus ada arahnya. Dan untuk membaca arah itu Bapak Ibu harus belajar. Arahnya apa? Arahnya kebijakan kementerian, arahnya kebijakan pendidikan kabupaten. Maka apa? Pelajari itu arah kebijakannya itu seperti apa. Sekarang ngomongin kurikulum merdeka, pelajari kurikulum merdeka udah gampang sekarang mah. Di TikTok oke aya, di YouTube aya, di internet seueur. Kurikulum merdeka tenor. Apa yang harus dilakukan oleh guru di sekolah? Bagaimana cara memimpin sekolah yang transformatif? Aya gitu. Terus akhirnya arah pendidikan Purwakarta apa ya? Ayo cari kemana arahnya ini. Pelajarin. Terus kalau nggak tahu tanyakan gitu. Banyak referensinya itu. Ini teh kepala dinas pendidikan Kabupaten Purwakarta hayang masih pendidikan ayat cara kebijakannya apa ada gitu. Jadi untuk membawa sekolah akan pergi kemana itu belajar, baca, nanya, lihat kanan kiri, nyontok itu praktek baik orang, terus mau nanya ke orang yang udah paham. Itu agar apa? Agar ada cahaya, agar ada nur, agar ada jalan buat kita. Ya. Arah itu harus kita cari kemana nih sekolahnya. Bagaimana cara memimpin guru yang baik, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menghargai, berempati dengan guru. Gitu. Terus apa? Harus punya hubungan baik dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai Bapak Ibu jadi kepala di situ nggak kenal sama RT RW-nya, nggak kenal sama kepala desanya. Jangan sampai, ya harus kenal sama RT RW kepala desa. Ibu ya, itu komunikasi dengan lingkungan sekitar yang baik, dengan anak-anak, dengan guru-guru. Gitu. Itu ngelola sumber daya manusia. Kemudian apa? Terus Bapak Ibu tugas di sekolah itu apalagi selain mengelola orang? Bapak Ibu ngelola kurikulum. Maka ngelola kurikulum itu gimana caranya? Pelajari apa itu kurikulum merdeka, gimana caranya, gimana cara ngedesain pelajaran. Ibu jangan kerja sendiri, tanya sama guru-guru di situ, tanya sama teman-teman kepala sekolah yang lain. Kalau gurunya nggak ada yang bisa, kepala sekolah di sekolah lain ada guru yang pintar, yang menguasai, panggil guru itu menjadi narasumber atau tempat bapak ibu dan guru-guru di sekolah itu bertanya. Gitu. Semuanya ada jalan dan gampang. Gitu. Mempelajari kurikulum itu gampang. Kurikulum merdeka itu apa sih? Hubungannya kurikulum merdeka dengan tatanan di balik kan gimana sih ya? Pendidikan karakter itu gimana cara menerapkannya di lingkungan sekolah, itu bisa dipelajari dan gampang, bukunya ada, gitu, sumber-sumber belajarnya ada. Gitu. Kalau Bapak Ibu mau, teman-teman yang sudah paham itu udah banyak, gitu. Caranya gimana, melakukan kebiasaannya di sekolah seperti apa. Jadi Bapak Ibu itu juga bertanggung jawab terhadap kurikulum di sekolah itu. Implementasi dari kurikulum itu apa? Kelas, di kelas. Maka Bapak Ibu ini harus sering melihat kelasnya, bener nggak gurunya ngajar. Bener nggak di semua kelas itu siswa-siswanya sudah bisa baca? Saya nggak mau di Purwakarta di SD kelas 5 masih ada siswa yang nggak bisa baca. Maka apa? Maka Bapak Ibu cek satu-satu, tanya gurunya siapa yang belum bisa baca. Harus ada treatment khusus untuk anak-anak yang belum bisa baca, udah kelas 5, udah kelas 4, udah kelas 6 masih nggak bisa baca. Bapak Ibu kepala sekolah yang bertanggung jawab di situ. Ini mohon disampaikan ke semuanya Pak RT, semua kepala sekolah harus bertanggung jawab apabila cek semua siswanya, karena ada kecenderungan hari ini ada kelas 5, kelas 6 ada yang masih belum bisa baca. Ya, semuanya cek, nggak boleh ini ada kepala sekolah 20 di sekolahnya ada siswa kelas 5, kelas 6 belum bisa baca. Saya minta semuanya dicek, di data ada berapa orang, kalau ada 5 orang pisahkan itu, di treatment terus, dilatih baca-baca. Kalau bisa kepala sekolahnya sendiri yang ngajar 5 orang itu. Jangan nggak usah diserahin ke guru-guru. Guru-guru suka yang lain, anak yang 5 ini dari kelas 4, 5, 6
yang belum bisa baca udah aja belajar karakter sama belajar baca di kantor, gitu aja.